Ibu Sri Mulyani sudah turun dari jabatannya, Menteri Keuangan yang baru nih. Kira-kira menurut lo apa yang akan terjadi? Pemerintah pasti cetak uang. Inflasi dong. Pasti. Ya, Dia terus nggak perlu perantau. apa yang harus kita lakukan nih? Ya mati sih. Indonesia demo nih, crash. Sangat tidak stabil gitu loh ekonomi sekarang. Investor nggak nyaman, pebisnis juga nggak nyaman, pajak juga gede juga, pengusaha-pengusaha lari kan. Uang-uang juga lari sekarang ke luar negeri. Uang-uang lari dari ke luar negeri juga? Kalau kita lihat konglo-konglo, lari ke luar negeri. Kalau keadaan seperti ini dibiarkan terus-menerus, perekonomian lambat. Demo itu kan karena lapar. Kalau semua orang kenyang, duitnya banyak kantongnya, nggak ada mau demo. Berarti benar dong mau. Menteri Keuangan yang baru. Nanti ketika perekonomian 7-8%, mereka sibuk cari uang. Nah sekarang yang lapar banyak masalahnya. Kalau kita melihat ya sampai sekarang kan cukup menyeramkan ya apa yang diceritain ya. Mungkin nggak Indonesia resesi atau bangkrut? Gue nggak gitu pintar soal ginian. Jadi gue datangin yang ahlinya aja lah ya. Ya kalau lu pinter semua bidang, gue nganggur bro, gak ada kerjaan. Apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini? Ya menurut gue politiknya kurang stabil ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya gue di saham tuh, gue gak pusing gitu loh, dia gak fluktuasi. Nah, lu basicnya apa dulu sih? Saham? Investor? Gue investor saham. Investor saham? Tapi gue dulu kuliah bukan investor saham, gue kuliah itu entrepreneur. Oh, kuliah entrepreneur sama marketing. Ada bisnis yang real nggak? Sekarang nggak ada. Dulu gue bisnis. Gue dulu kuliah. Lu cuma beli saham, jual, beli saham, jual, beli saham, jual. Sekarang kalau duitnya gede, jual beli saham lebih untung daripada bisnis bro. Kalau uangnya gede ya. Karena kan misalnya uangnya gede lu 1%, 10% aja dapetnya kan udah gede banget gitu. Udah cukup buat hidup setahun. Tapi bokap nyokap lu ngajarin kayak gitu dari dulu? Enggak. Bokap gue bilang mau kaya itu orang Cina ya harus bisnis. Nah gitu. Gue tuh nggak bisa satu value dengan kalian. Gue teman-teman kan punya kayak gitu ya. Ada Timothy Ronald ya. Ada Sulianto ya. Anak-anak. Cuma rata-rata kripto lah ya. Iya yang nggak punya belum nggak punya bisnis real, fisik lah kayak gitu kan. Tapi jual beli saham kayak. Kok bisa kaya ya? Bisa. Emak bapak gue itu ngajarin sama, bapak gue juga gitu. Sama. Bilang, lu jangan main-main gitulah, dia bilang. Lu mau cari duit ya bisnis, kerja gitu loh. Kalau nyokap gue bahkan lebih ekstrim lagi. Saham itu judi. Ada teman mama tuh anaknya bangkrut gara-gara main saham gitu. Padahal main forex itu. Padahal main forex gitu. Aslinya orang kaya itu justru dari saham. Dari saham. Maksudnya dia ada bisnis real, terus dia IPO, saham dia yang di IPO ini naik. Nah dia jadi kaya. Oke. Nah itu yang gak kebayang gue sih, karena kan gue selama ini retail kan. Sedangkan kalau kita ngelihat saham ini kan berarti ngelihatnya global, perekonomian Indonesia secara umum, bahkan kita juga bisa melihat perekonomian dunia ya. Berarti kalau harus terkopi dong apa yang terjadi. Benar kan? Betul. Makanya gue ajak ngobrol di sini nih, apa yang terjadi dengan Indonesia? Ulang lagi nih, apa yang terjadi dengan Indonesia yang lo amati dari... Politiknya gak stabil, sama kebijakannya kurang tepat aja kalau menurut gue dan menurut investor ya, dari mata investor. Nah itu yang investor lihat gitu, kebijakannya kurang tepat. Salah satunya. Oke. Gitu. Lalu politiknya nggak stabil, kayak makanya kemarin demo. Ya jadi itu bikin fluktuasi market. Jadi market itu bergeraknya lebih cepat daripada bisnis real. Oke, gue pengen tanya kayak gini ya. Kita anggap aja apa yang lu ngomong itu benar. Oke, berarti pemerintah sudah, Pak Presiden mengganti Menteri Keuangan nih. Iya. Berarti harusnya optimis dong. Nah, kalau si investor luar negeri, itu dia lebih optimis sama si yang sebelumnya. Gitu. Gue punya banyak pertanyaan buat lo. Karena gue gak ngerti ya. Iya. Kita bilang saja Ibu Sri Mulyani. Menteri Keuangan kita yang sebelumnya. Terkenal sekali, katanya menteri terbaik, katanya pintar sekali. Bahkan ketika beliau turun aja banyak banget postingan yang bahwa aduh hancur di Indonesia. Dan lain sebagainya ya. Berarti orang kan optimis banget dengan Sri Mulyani ini. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang luar biasa. Kita dapat berkah yang luar biasa selama dia jadi menteri. Tapi yang kita rasakan sampai 2025 akhir. 2025 pertengahan, perekonomian kita benar-benar melambat. Benar kan? Benar. Daya beli lemah. Benar kan? Sama, soalnya teman-teman gue kan pebisnis nih. Semua dia merasa tuh
daya beli tuh kering banget gitu loh. Kan teman gue ada yang bisnis baju, bisnis apa. Terutama yang Tanah Abang lah. Itu sepi banget. Gak ada yang belanja lagi. Bener. Semua di bawah semua segmen bisnis ya? Ya. Karena gue merasa kalau bisnis real itu sepi, orang-orang larinya ke saham. Sama kayak di COVID tuh. Semua bisnis kan tutup. Orang larinya ke saham. Nah gitu sekarang juga sama nih. Saham lagi rame. Kelihatan, artinya bisnis real lagi sepi. Jadi mereka lari ke saham. Karena kan dia nggak bisa kerja. Dia cari lapangan kerja nggak diterima. Tapi masih ada sisa duit nih sedikit. Ya udah, bertaruh aja di bursa saham. Nah, itu yang terjadi. Gitu. Judi dong. Ini banyak yang ngomong judi nih. Semi ya. Orang tua lu ngomong judi. Judi. Kalau nggak salah pemerintah juga ada yang ngomong judi ya. Iya, saham itu judi gitu. Ya sebenarnya ditanya judi apa enggak tergantung. Kayak misalnya kita kalau beli perusahaan dipelajarin itu nggak berjudi. Ini kan beli saham itu sebenarnya beli saham perusahaan loh. Kayak misalnya lu perusahaan private, lu beli sahamnya. Ya itu lu beli saham juga sebenarnya. Cuman bedanya nih publik aja perusahaannya. Sama juga sebenarnya beli saham itu seperti itu. Kayak contoh nih gue invest di Athena. Ya gue beli saham Athena kan. Oke. Jadi sekarang pasar saham jadi lagi rame. Karena retail tidak baik-baik saja. Iya. Bisnis real tidak baik. Jadi dia lari ke digital. Oke. Sekarang kalau kita ngomong Menteri Keuangan yang baru itu siapa? Ya yang baru yang kemarin itulah. Siapa yang namanya ya? Siapa yang namanya ya? Purba Sadewo. Ya. Lu tau gak sih itu siapa? Kalau gue lihat sekilas backgroundnya sih oke ya. Apa kuliahnya di Amerika ya kan. S1, S2 di Amerika. Bahkan sampai S3. Terus backgroundnya juga dari saham. Cuman kalau kinerjanya ya gue belum tahu. Kan dia baru menjabat beberapa hari lah. Apa yang buat Ibu Sri Mulyani itu orang bilang dia pintar sekali. Apa sih yang bikin dia luar biasa sekali? Aku gak pernah kerja dengan dia ya. Oh, iya. Dan aku gak ngerti juga apa yang dia kerjakan. Kalau si investor lihat ya. Ini kalau dari mata investor itu di masa jabatan Sri Mulyani yang udah 10 tahunan ini, bursa saham itu naik. Dari cuman 1000-an, 2000, 3000, 4000 sampai tertinggi 8000. Artinya kepercayaan investor tuh kinerjanya ya naik gitu loh bursa sahamnya. Gitu. Jadi di mata investor masih positif. Oke. Gitu. Nah begitu dia turun, terus udah gitu kan dulu yang minjem uang semua kan Sri Mulyani. Begitu dia turun, ada yang bisa nggak penerusnya gitu kan. Nah itu yang si investor lihat lah. Terus tapi kan lebih meyakinkan lagi dia. Bahkan beliau Menteri Keuangan yang baru bilang aja IHSG katanya 37.000. Cuman itu kan nggak realistis ya. Lu maksudnya bertahun-tahun aja cuma bisa nyampe ke 8.000 gitu loh. Kalau ke 37.000 kayaknya gue beli roket sih bro. Itu sombong atau kepercayaan diri? Tapi kalau gue suka orang yang percaya diri. Gue suka orang sombong sebenarnya. Karena sombong itu membuktikan bahwa dia percaya diri. Dia yakin sama kemampuannya. Ya cuman bisa atau enggak ke sana, ya kita lihatlah. Tapi gue lebih suka orang sombong daripada orang pesimis. Nah, kayak misalnya ada orang nih, gue bisa nih, gue pasti kaya. Walaupun dia belum kaya gitu. Nah gue lebih suka nih. Artinya dia udah pede dulu sama dirinya. Daripada yang lu ketemu tuh kayak, aduh susah. Kayak misalnya lu suruh gini, aduh gak bisa deh susah. Gue lebih males yang kedua. Gue lebih prefer yang pertama. Oke, karena overconfidence. Mental. Jadi, tapi bisa kesana atau enggak tergantung kemampuannya. Gitu. Tapi overconfidence ya gue masih lebih mending daripada orang yang very pessimistic gitu loh. Toxic kalau gue bilangnya gitu. Oke, sekarang perekonomian melemah. Gak mungkin dong cuma perekonomian melemah cuma gara-gara kita ngomong makan siang gratis ya. Ya macam-macam, banyak kebijakan yang, tapi makan siang gratis itu dananya besar sekali bro. Itu ratusan triliun kan itu ya. Terus bahkan tahun depan mau pinjem duit lagi ratusan triliun. Oh sama juga Danantara. Dulu misalnya perusahaan-perusahaan BUMN nih bagi dividen. Kan dividennya gede tuh triliunan. Dapat uang, pemerintah dapat uang, uangnya dibelanjain ke masyarakat. Sekarang uangnya naik masuknya ke Danantara. Nah jadi duitnya gak keluar nih. Jadi dia terima tapi lu gak belanjain. Nah jadi di bawah kering. Oh jadi gak berputar. Gak berputar. Karena dimasukin ke holding Danantara ini. Semua uang masuk sini. Jadi duitnya ini mengendap di sini. Ratusan triliun.
Dan antara fungsinya untuk? Dia cari perusahaan invest lagi, investment. Dia mau investasi supaya ininya bisa lebih gede lagi uangnya. Tapi ini gak masuk ke masyarakat, masuknya ke, dia carilah perusahaan-perusahaan mana yang bisa diinjek. Gitu loh. Ceritanya begitu sebenarnya. Jadi di bawah kering. Makanya yang tidak terjadi perputaran ekonomi. Tidak, iya. Contohnya nih misalnya perusahaan lu ambil keuntungan terus, tapi lu gak belanja. Lu taruh duitnya ke luar negeri. Kering. Cuma ini skalanya lebih besar ya. Skalanya lebih besar. Kering lah, di bawah kering. Ya contoh misalnya kita ngomong yang ini judi online deh. Itu kan juga bikin duit kering. Duitnya diserap, lari ke atas, gak balik lagi ke bawah. Berputar di luar negeri. Ya. Gak balik lagi ke bawah. Gak. Gitu. Pasti kan dilariin ke luar negeri semua. Ke kripto lah atau apa. Atau misalnya orang yang sekarang kan anak muda juga trending nih. Beli kripto. Beli kripto itu kan juga duit keluar. Ya paling pemerintah dapat lah dipajak sedikit. Tapi sisanya kan lari. Oke. Ya, kalau kering kita lah. Melihat yang terjadi sekarang, sudah terjadi nih ya. Ibu Sri Mulyani sudah turun dari jabatannya. Menteri Keuangan yang baru nih. Kira-kira menurut lo apa yang akan terjadi? Yang terjadi nih. Pemerintah pasti cetak uang. Karena di bawah nggak ada uang, pasti pemerintah cetak uang. Inflasi dong? Pasti. Makanya rupiah kan lihatnya ya naiknya cepat. Harga emas sudah naiknya gila-gilaan. Inflasi bener. Itu yang terjadi. Cetak uang atau kalau kemarin ada berita katanya akan cetak 200 triliun. Yes. Ada juga cerita, tadi malam gue baca, BI ada uang 400 lebih triliun, dia mau ambil 200 triliun itu untuk diputar. Itu cetak atau sebenarnya dana titipan atau bagaimana? Yang mana yang benar? Gue belum pelajarin detail sih, 400 itu duit diputar atau duit apa ya, gue belum pelajarin detail. Cuma biasanya kalau kayak di COVID gitu, itu pemerintah cetak uang. Lebaran, itu biasa pemerintah sering cetak uang. Gitu. Nah cetak uang ini sebenarnya menstimulasi bagian bawah. Menstimulasi gitu, oh bawah jadi punya uang lagi. Tapi ujungnya lari ke atas lagi bro. Karena orang bawah ini mereka spending. Mereka tidak beli aset, mereka spending. Consumer kan. Uang-uang consumer ini kan lari ke perusahaan-perusahaan. Kayak perusahaan-perusahaan misalnya BCA, BRI, ke bursa saham. Yang kaya ya tetap memang menengah sama kaya pasti lebih kaya lagi. Begitu cetak uang. Sama ya pas COVID 2020 itu yang kan pemerintah cetak uang buat stimulasi yang bawah. Tapi duitnya balik lagi lari ke orang atas. Karena yang aset-aset itu semua dipegang sama orang atas kan. Orang middle up lah. Oke, kalau misalnya pemerintah cetak uang, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita kan yang simpel aja lah ya. Mungkin ini kan bukan, channelku kan bukan yang nonton bukan pebisnis lah ya. Iya, emak-emak, bapak-bapak, anak-anak muda ya kayak gitu ya. Kita yang paling simpel aja. Sekarang yang nonton ini kebanyakan punya bisnis, retail, dan lain sebagainya. Apa ini harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan, bahkan lebih baik dan mengambil keuntungan di saat masa seperti ini? Kalau gue di saham ya, bursa saham juga lagi rame, cari untung di bursa saham paling gampang sekarang. Karena rame. Pilih yang kecil-kecil aja, yang gorengan-gorengannya banyak yang naik sekarang. Kalau misalnya bursa saham lagi sepi nih, lu cuma bisa pilih perusahaan-perusahaan yang bagus baru untung. Sekarang yang jelek-jelek aja semua pada naik. Karena kan retail-retail masuk nih yang kecil-kecil. Mereka kan kagak ngerti, mereka kan masuk gak dibelajarin dulu. Mereka apa aja denger dia tembak ya. Jadi semua kecil-kecil naik semua tuh. Gitu. Cuman bisa bertahan atau enggak tahu deh. Oke, gitu. Itu kalau di saham ya? Kalau di saham. Kalau di bisnis, retail? Kalau di bisnis, sekarang sih mereka lagi surviving mode ya, kalau teman-teman gua sih. Mungkin yang bertahan ya kayak misalnya logistik, itu masih bertahan. Tapi kalau yang ke consumer itu mati biasanya. Kayak misalnya e-commerce, baju, itu udah mati deh. Yang bersaing direct sama Cina itu pasti mati. Mainan, mati. Karena apalagi lu punya pabrik, itu udah pasti mati. Karena impor lebih murah daripada lu bikin. Gitu. Dan sekarang zaman dulu kita tuh beli barang dari Cina, kita jual di sini. Sekarang orang Cina datang sendiri jualan di sini, bro. Lu gak bakal bisa saing sama mereka. Sekarang dia sendiri, mereka datang, sendiri. Iya. Contoh misalnya gue ada teman, misalnya dulu dia kaya dari jualan payung gitu ya. Sekarang bangkrut. Karena si orang Cinanya dari pabriknya langsung jualan direct payungnya di Indonesia. Jemput bola langsung ya? Iya.
Dan gampang buat mereka. Mereka tinggal ke Indonesia, hire orang Indonesia, udah bikin sendiri. Ya, dia nggak perlu perantara. Apa yang harus kita lakukan nih? Toko-toko retail apa yang harus dilakukan? Ya mati sih. Harus ganti bidang menurut gue. Bidang yang nggak bisa direct. Kecuali pemerintah bikin kebijakan. Impornya dibatasin atau segala macam mungkin masih bisa. Berarti kalau retail sebenarnya... Kalau dengar berita ini, berarti hampir tidak ada yang bisa dilakukan. Nggak bisa. Kecuali menunggu kebijakan dari pemerintah untuk melindungi kita sama-sama. Iya, supaya masih bisa hidup lagi jualan. Iya, betul. Apapun yang dilakukan, ya agak susah ya. Agak susah. Karena daya belinya memang tidak ada. Nggak ada. Dan juga persaingan bisnis jadinya. Iya, persaingannya ketat. Duitnya daya beli masyarakat juga kering. Terus sekarang mahal kan, apa-apa mahal kan. Lu mau sewa tempat udah biayanya mahal segala macam gitu loh. Berarti malah bikin sesuatu strategi yang ekstrim pun juga sangat tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Mempercepat kematian saja ya. Iya, sekarang survival mode lah. Irit-irit yang penting bisa lewatin badai lah. Sekarang bukan waktu yang tepat buat ekspansi ya menurut gua. Oke. Retail surviving mode seperti ini menurut lu sampai kapan? Sampai kapan ya? Kayak kita sebenarnya nggak tahu ya badai itu kapan lewatnya ya. Cuma bisa nunggu sampai misalnya pemerintah bikin kebijakan yang lebih tepat, ya baru bisa gitu loh. Tapi di bursa saham juga seperti itu ya. Kalau dulu orang tuh sukanya beli, dia tunggu, dia hold jangka panjang. Sekarang kalau kita lihat retailnya ya, bahkan gue sendiri ya, gue nggak berani pegang lama-lama bro. Beli udah untung jual. Beli udah untung jual. Beli udah untung jual. Kenapa? Karena kalau gue pegang lama-lama, terus Indonesia demo nih, crash. Lama lagi nunggu baliknya lagi. Baliknya lagi lama lagi gitu loh. Terus udah gitu gue beli lagi nih di bawah. Nunggu lagi, crash lagi. Ntar ada demo lah, ada apalah. Jadi sangat tidak stabil gitu loh ekonomi sekarang. Gitu. Jadinya orang juga nggak ada yang, di bursa saham juga pegangnya nggak lama-lama. Udah untung, cepet-cepet jual. Kalau nggak nanti besok ada demo atau balik lagi nih. Gitu kan. Jadi itu investor nggak nyaman, pebisnis juga nggak nyaman. Pajak juga gede juga, pengusaha-pengusaha lari kan. Uang-uang juga lari sekarang ke luar negeri. Kalau yang gue lihat ya dari teman-teman gue gitu. Uang-uang lari dari ke luar negeri juga? Lari. Kalau kita lihat konglomerat orang kaya, lari ke luar negeri. Di Indonesia merasa nggak nyaman gitu loh. Ya karena di bawah kering kan mereka takut lah dimintain uang, segala macem. Premanisme. Ya lari duitnya ke luar negeri. Oke, itu retail. Sekarang retail. Pekerja, menurut gue kalau pekerja lu nggak bisa ngandalin pemerintah. Lu harus mulai aktif cari bisnis sendiri. Ya bikin konten kayak jadi konten kreator kayak apa aja yang lu bisa kerjain, lu kerjain dulu deh. Lu buka internet belajar editing kayak ya jadi lu bisa sampingan lah. Kalau lu cuma ngandalin kerja, sekarang AI aja. Orang udah nggak butuh. Dulu gue bikin karyawan banyak ya buat bikin konten ya. Sekarang enggak bro, gue rampingin 1 orang bisa bikin 5 konten. Gitu. Jadi makin susah cari lapangan pekerjaan. Terus jumlah penduduk kita kan banyak. Nah ini balik lagi nih, kalau gue di bisnis itu namanya sistem supply and demand. Kalau supply orang yang mau kerja banyak, demand-nya sedikit, gaji mereka nggak bisa naik. Oke, pasti diturunin. Iya, karena lu nggak mau nih gaji 3 juta. Ya udah, gue masih ada yang lain. Gitu loh. Nah makanya kalau pemerintah Cina dulu, kebijakannya, 1 anak, semua orang cuma boleh 1 anak. Begitu punya 1 anak, penduduknya jadi ramping, jadi kecil. Terus 1 ini difokusin jadi semuanya ini anak ini pinter saingannya. Jadi kalau gue lihat orang-orang Cina yang di mainland sana ya, mereka tuh punya anaknya itu benar-benar bisa dilesin 5 bro. Kalau dia nggak dilesin 5, lu bakal saingan sama orang yang ngelesin 6. Jadi mereka invest gila-gilaan di anak. Jadi anak ini benar-benar multi talenta gitu loh. Nah, itu yang bikin sekarang orang Cina tuh maju banget. Nah gajinya juga jadi gede-gede. Oke, yang jadi masalah di tempat kita sekarang jumlah orangnya banyak. Skillnya di bawah. Terus demand-nya dikit. Oke, jadi dibayar murah. Iya, dibayar murah. Dan dibayar murah pun mereka terima.
Nah kalau daripada nggak dapat sama sekali. Iya. Nah makanya sekarang harus dirampingin dulu, populasinya didikitin, baru gaji. Tapi itu namanya bonus demografi katanya, kayak gimana sih? Ya tapi bonus demografi itu ya pekerja kasar jadinya. Gak bisa pekerja atas. Oke, ini sudah lu jelasin sampai gue yang awam aja dengarnya cukup serem. Endingnya kayak tapi gue bukan takut-takutin, gue sih mensupport aja pemerintah sekarang. Endingnya bagaimana? Endingnya menurut gue, ya kalau lu jadi pemerintah ya lu harus bikin kebijakan yang tepat gitu. Kebijakan yang tepat. Kebijakan ini ya harus bikin, ya contohnya sekarang sama juga deh, perusahaan-perusahaan BUMN. Itu 50% lebih rugi bro. Rata-rata itu rugi. Gitu. Itu juga gue gak habis pikir ya. Gue yang bego atau bagaimana ya? Gue kan juga punya perusahaan ya. Iya. Bagi gue sih kalau... Tapi lucunya begini bro. Kayak ada pengusaha kaya dari bisnis kelapa sawit contohnya. Tapi pemerintah punya perusahaan kelapa sawit, PTPN 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa. Itu rugi. Itu juga gak masuk akal sih. Ya kan jadi bingung kan. Ada beberapa yang gue gak masuk akal tuh contoh kayak gini ya. Kita ngomong BUMN ya. BUMN ini nih beberapa kan pegang monopoli kan. Iya, kayak Pertamina, kok rugi? Kok bisa ya? Nah iya, Petronas untung banget sampai bikin 2 tower Petronas, sampai bisa Formula One tuh sponsornya Petronas gitu loh. Gue gak masuk di pikiran. Gue sih gak pintar-pintar banget sih. Bro. Udah gue ngomong aja belak-belakan. Gue sih gak pintar-pintar banget ya. Tapi kalau satu Indonesia ini klinik kecantikan cuma ada Athena sih. Gue rasa gue pasti kaya. Di atasnya kaya lagi deh kan. Tapi kalau pemerintah bikin klinik kecantikan, gue pasti yakin 80-90% rugi. Gak mungkin. Kita kalau monopoli kan pasti korupsinya bro, sama gajinya gede. Kalau kita kan perusahaan mismanage, betul. Kalau kita kan perusahaan swasta selalu mau dirampingkan gitu, diefisiensikan gitu loh. Kalau mereka kan hire. Listrik. Air ya kan. Komunikasi ya. Ya bisa diiritin gitu kan. Komunikasi, apalagi itu. Minyak, bener. Wah gila ini. Itu bener. Kita ngomongin listrik aja ya. PLN aja rugi bro. Kita ngomongin listrik aja ya. Semua orang Indonesia ini kalau dimatiin lampu, satu jam aja. Udah teriak tuh. Iya, Bahkan ada meme-nya tuh. Kalau polisi katanya 7 hari cuti aja, wah masih mending dibandingkan dengan PLN. Cuti 1 jam. Benar. Jadi semua orang teriak-teriak. Itu bro masalahnya di situ. Jadi rugi. Nah, oke begini deh. Qatar Airlines sama Singapore Airlines itu keuntungannya besar sekali. Oh iya? Garuda Indonesia tuh rugi bro. Rugi triliunan. Nah itu. Kok bisa? Lu jangan tanya sama gue, lu tanya sama mereka yang manage. Padahal satu lu apa? Yang terbaik gitu loh. Ya mismanage. Rugi. Tapi kan dulu gue pernah bisnis beberapa kali sama BUMN gitu ya. Mereka lambat bro, bertele-tele. Banyakan meetingnya. Kalau kita swasta tuh cepet meeting, gak ada basa-basi, sat-set maunya apa, gimana. 15 menit, 30 menit beres. Kalau mereka tuh basa-basi dulu, sediain makanannya dulu, ini dulu gitu loh. Besok nanti meeting lagi ya gitu. Lama. Ambil keputusannya juga lama gitu. Pengalaman gua. Ya jadi costnya gede. Gak satset gitu, Termasuk juga pabrik-pabrik gitu loh. Kayak misalnya kita mau nih industri dalam negeri bagus. Tapi lu bikin dong, kalau kayak di Cina itu mereka bikinin tuh raw materialnya mereka sediain. Jadi misalnya nih lu mau bikin perusahaan motor. Mereka udah siapin. Ini jualan roda, ini jualan baut, ini jualan ini. Lu tinggal beli di sini. Lu jadilah sebuah motor. Kalau kita cari dulu rodanya, siapa yang jual. Ininya harus impor di sana, ininya harus impor, bautnya harus impor di sana. Dashboardnya harus beli misalnya di mana. Ya lu jatuhnya mahal. Sedangkan kalau mereka tersedia di satu tempat. Dari raw material sampai barang jadi siap. Ya murah barangnya. Jadi Indonesia gak bakal bisa siap gitu. Orang lebih pilih di Vietnam. Kalau di Vietnam komunis. Lu mau bikin pabrik nih. Dia siapin lahannya. Yang penting lu siap ya. Mau bikin klinik Athena misalnya ya. Skala gede. Lu ketemu sama menterinya. Dia siapin. Dia cariin lahannya.
Udah jadi. Gak ada tuh preman-preman, gak ada. Lu langsung berhubungan sama negara. Di sini cari lahannya, lu beli lahannya udah berapa duit, ya kan? Kalau itu lahannya gratis dikasih. Oh iya? Iya, kerjasama. Oh disupport ya? Disupport. Kalau di sini lu harus beli dulu tanahnya. Nah orang asing, ngapain gua harus beli tanah di sini mahal-mahal? Dia kan cuma mau invest, bikin pabrik. Dia kalau bisa tanahnya tuh lu kasih lah. Sistem kerjasama kayak. Nah menurut gue pemerintah kita masih agak kaku. Tuh, jadi lambat. Ya, tapi gue bukan menjelekkan ya. Ini dari sudut pandang seorang investor. Yang terjadi seperti itu. Kan dia harus lihat dari luar. Pandangan dari luar. Kalau lihat dari dalam diri kan bagus terus ya. Kalau kita melihat ya sampai sekarang kan cukup menyeramkan ya apa yang diceritain ya. Mungkin gak Indonesia resesi atau bangkrut? Resesi atau bangkrut, mungkin kalau jangka pendek sih enggak lah. Kalau jangka panjang lu utang terus ya mungkin bisa bangkrut. Kalau misalnya ditarik ya misalnya 20 tahun ya mungkin bisa bangkrut. Tapi kalau dalam jangka pendek misalnya 1, 2, 3 tahun nih bangkrut sih kayak belum lah. Belum sih. Berarti Indonesia kaya banget ya walaupun. Kaya bro, Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue juga bilang Indonesia tuh negara yang sangat kaya. Kalau lu kayak Singapura tuh lu miskin sebenarnya. Singapura apa aja nggak ada bro. Air aja nggak ada. Semua harus beli. Dari Malaysia sama dari Indonesia. Tapi perusahaan di situ rata-rata perusahaan trading. Jadi contoh nih batu bara. Orang Singapura tuh jualan batu bara banyak bro. Tapi dia nggak punya batu bara. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia markup. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. Kok aneh ya? Padahal kan di Singapura tenaga kerja bayar mahal. Iya. Tanah bayar mahal. Iya. Sewa bayar mahal. Iya. Pajak juga tinggi. Iya. Kenapa orang lebih, kalau gue kan nggak ngerti ya ini ya. Skala gue kan cuma klinik kecantikan ya. Kalau gue sih, enakan di Indonesia dong. Tanah murah. Karyawan murah. Pajak masih oke. Tapi ujung-ujungnya perusahaan mereka di Singapura lebih efisien. Karyawan paling 5-10 tapi keuntungannya gede. Oh. Walaupun lebih tinggi ya cost-nya kan ya? Dia trading. Dia cuma beli perusahaan, misalnya dia bikin PT, itu cuma website, orang luar negeri beli sama dia, udah dia tinggal order di Indonesia kirim direct ke China misalnya. Tapi orang luar negeri lebih prefer beli Singapura. Pertama dari bahasa, orangnya meyakinkan, segala macam lah. ICI aja batu bara aja, harga indeks batu bara, Indonesian index price, call index price, itu terbentuk di Singapura bro, bukan di Indonesia. Kita yang punya barang, mereka yang menentukan harga. Gitu. Karena jualannya di sana yang besar. Orang Singapura pernah cerita dengan aku, seorang supir taksi. Mereka trader semua tuh. Oh trader mereka ya? Rata-rata trader semua. Kita ngobrol kan, kenapa umur segini masih kerja, dia bilang kan. Wah gak bisa, kalau gak kerja kita gak dapat duit, dia bilang kan. Benar. Ini gak kayak di Indonesia, dia bilang. Indonesia mah enak katanya. Di depan ada tanah, tanam aja cabai. Tumbuh cabainya. Benar. Tanam ada bayam, tumbuh bayamnya. Tumbuh kangkung. Benar. Tanam kangkung, tumbuh kangkung. Benar. Di Singapura gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Bahkan gak ada lahannya. Nah, tapi gue juga belajarin begini bro. Kan gue suka baca-baca sejarah gitu ya. Negara yang 4 musim biasanya lebih maju. Karena negara yang 4 musim itu mereka dilatih buat mikir panjang orang-orangnya. Karena contohnya misalnya dia nggak nanam nih pas musim panas. Atau musim panas mereka gagal panen. Mereka masuk musim dingin mereka langsung mati. Oke, berarti mereka udah harus mikir panjang. Iya, gue udah harus tanam sekarang, di bulan segini udah jadi berasnya ini gue harus simpen di lumbung. Pas masuk musim dingin itu tanam apa aja nggak bisa, mereka udah ada makan. Kalau sampai gagal panen, lu bakal mati kelaparan. Jadi gue baca buku sejarah tuh mereka rata-rata di Cina, di Jepang itu matinya mati kedinginan, mati kelaparan di musim dingin. Lu pokoknya kalau gagal panen udah fix, lu udah tahu deh, ini gue bakal mati. Gitu. Kalau kita enak di sini. Kita kan lebih enak, berarti kan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Nah jadinya orang kita tidak berpikir panjang. Jadi kalau orang-orang yang 4 musim mereka berpikirnya jauh. Tuh. Mereka udah siapin buat tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kalau kita lihat apa yang sekarang ada. Yang ada sekarang kita kerjain aja. Nah kalau orang luar mereka jauh-jauh hari gitu loh. Kalau mereka bikin jalanan kelihatan dari cara mereka bikin jalan ya. Gue kan kalau sering ke luar negeri, bokap gue selalu bilang, belajarin tuh. Kenapa mereka bikin jalan ukuran segini itu semua dipikirin sama mereka. Karena buat planning jauh-jauh hari, makanya gede.
Kalau kita lihat deh bikin jalan kan dua row gitu loh. Tahun depan udah penuh, udah macet gitu. Karena pikirnya sebentar, pikirnya saat ini. Dia nggak pikir kayak 5 tahun perkembangan 10 tahun ke depan seperti itu. Tapi kalau orang kita di install pikiran seperti mereka berarti lebih maju lagi dong. Lebih maju. Tapi mau nggak? Kan banyak kepentingan, korupsi atau apa, di markup segala macam gitu kan. Itu yang terjadi mungkin ya, mungkin. Mungkin. Nah, satu lagi yang kurang ya. Kalau kita lihat negara kayak Korea, Jepang, Cina, kenapa mereka bisa maju? Atau nggak usah Cina deh, Cina negaranya besar. Negara yang kecil aja deh, kayak Korea, Jepang. Mereka bisa maju karena mereka nggak mau jago dalam semua hal. Mereka fokus yang mereka jago. Contoh misalnya Korea, mereka jago di industri kreatif dan teknologi. Dia fokus di situ. Dia nggak pusingin waktu dia buat tanam padi, tanam cabai. Dia nggak pusingin. Gue fokus jualan teknologi dan industri kreatif, dapat uang, gue beli. Impor berasnya. Di Indonesia, lu mau jago dalam semua hal. Lu mau berdiri semua sendiri. Lu mau bisa tanam, lu bisa ada teknologi, lu mau bisa ada film, lu mau bisa tanam ada beras, lu mau ada cabai, lu mau jago dalam semua hal. Di dunia ini yang jago dalam semua hal, akhirnya dia end up semuanya nggak jadi apa-apa. Jadi negara yang miskin tuh rata-rata dia mau jago dalam semua bidang. Negara yang jago, dia jago dalam satu bidang, dia fokus di situ, dapat untung di sana, dia tinggal beli barang lainnya. Contohnya misalnya nikel ya. Yes. Nomor 1 di dunia Indonesia gitu ya. Betul. Pokoknya aku mau cari itu ada di Indonesia. Arab Saudi misalnya minyak misalnya gitu ya. Iya, lu fokus yang kelebihan lu aja gitu. Yang lainnya lu beli. Jadi ekonomi kan sudah global ya. Lu gak perlu semuanya lu mau nanam sendiri gitu loh. Contohnya kita bisnis. Gue mau punya lahan padi sendiri. Biar gue bisa makan. Gue bisa sustain sendiri. Gue gak mau hidup sama orang lain. Mati. Tuh. Jadi lu fokus di yang lu jago. Sisanya lu expertise orang lain ya lu beli aja. Lu beli aja beras dari Thailand murah. Contoh doang. Oh oke. Seperti itu. Jadi fokus di yang lu jago. Misalnya lu jagonya batu bara, yuk fokus di batu baranya dibagusin, harganya dicakekin. Sampai hulu ke hilir dimaksimalin, nah lu jualnya harga tertinggi gitu. Kayak gitu. Contoh misalnya kita punya nikel. Ya lu bikin industri baterainya dari hulu ke hilir di sini gitu. Jangan lu cuma jualnya raw. Nah tapi pemerintah kan udah mau bikin hulu ke hilir seperti itu udah bagus lah. Udah ada arah sana. Oke, solusi deh. Kalau aku melihat kayak gini. Kalau misalnya nih, kita lihat kalau misalnya solusi jangka pendek ya. Membuat hutang yang baru. Hutang yang baru itu. Udah kan sekarang kan daya beli jelek banget nih. Iya. Perekonomian juga sangat melambat nih. Iya. PHK di mana-mana. Gue pengen tanya dulu ya. Kenapa ini PHK di mana-mana, perekonomian melambat? Itu fakta kan yang fakta. Yang mencari lapangan kerja tuh di Bekasi tuh videonya kan sampai banyak banget kan. Daya beli juga melambat. Daya beli lemah. Itu fakta kan? Fakta. Jadi ekonomi itu sebenarnya semua berputar. Semua itu saling berkait. Dari bursa saham sampai bisnis real sampai ke masyarakat itu semua saling berputar nih. Kita bisa lihat ya. Lihat. Gak bisa bohong ya? Gak bisa bohong. Kalau bawah kenyang, dia belanja ke bisnis-bisnis ini maju ini investor rame ini muter lagi. Investor untung balik lagi ke bawah. Ini muter sebenarnya. Kalau ada satu yang stuck, itu semua jadi stuck. Oh, makanya kalau misalnya judol itu ada segmen di luar, keluar, gak bisa putarannya, gak balik lagi. Putarannya gak habis, mengecil. Kebagian sini, kecil dia jadinya. Terus Danantara sedot lagi, mengecil lagi. Mengecil lagi. Jadi ya duitnya makin dikit. Nah jadi sekarang dari segi perusahaan, survival mode. Stop ekspansi. Pertahankan yang ada aja. Tapi kenapa dari pemerintah yang aku lihat postingannya, Indonesia baik-baik saja, lapangan kerja cukup, banyak, perekonomian bagus. Datanya beda. Data di World Bank kalau data di World Bank, sebagian besar populasi Indonesia itu kelas miskin. Kalau data di BPS kalau nggak salah, itu sebagian besar itu lumayan lah, middle. Tapi standarnya beda nih, kalau World Bank itu misalnya standar kelas menengah itu berapa juta ke atas, kalau di Indonesia itu cuman berapa ratus ribu gitu per
per hari kalau nggak salah ya. Standarnya Standarnya beda. Satu jadi, standar dunia, satu standar lokal. Yang katanya, ini gue takut hoax ya, maka kan media sosial kan banyak yang hoax ya. Jadi yang katanya bisa spend 20.000 per hari itu sudah orang yang... Nah itu, kaya misalnya. Iya. Orang yang punya pendapatan 3 juta per bulan tuh orang kaya katanya. Enggak lah. 3 juta aja UMR-nya belum masuk bro. UMR Jakarta udah 5 juta lebih sekarang. Berarti banyak orang kaya dong di Indonesia. Iya. Nah itu data BPS-nya banyak orang kaya. Tapi kenyataannya di lapangan. Lu kalau di Jakarta pembantu bro. gue orang kaya dong. Iya. Lu kalau di Jakarta 3 juta. Itu setengah mati bro. Sebenarnya. Pas-pasan lah. Ngepas banget. Kalau di Jakarta ya. Kalau di ibu kota ya. Apa-apa kan mahal. Nah itu yang terjadi di ekonomi. Ya tapi kalau kita bisnis nih. Lu berhutang. Buat tutupin hutang lama. Ya lu tinggal tunggu masa waktu lu bangkrut sebenarnya. Jadi hutang tuh tidak disarankan di saat seperti ini? Sebenarnya bukan nggak boleh. Boleh berhutang tapi hutang itu terbagi dari dua kalau gue bilang. Ada good debt sama bad debt. Ini hutang ini lu berhutang bisa jadi good debt atau jadi bad debt. Good debt itu kalau misalnya lu berhutang bisa dapat uangnya lebih double. Lu misalnya hutang 100 bisa jadi 200. Itu good debt. Tapi kalau lu 100 besok jadi 0 itu bad debt. Kayak konsumtif. Nah, sebenarnya kayak misalnya lu beli nih buat makan, itu konsumtif. Hutang untuk makan siang gratis, konsumtif. Konsumtif. Hutang buat konsumsi untuk, kan? Hutang untuk nutupi hutang lain itu konsumtif. Juga. Bad debt juga. Nah jadi mereka harus bisa bedain ini dulu, ini good debt atau bad debt. Gitu. Jadi harus yang produktif. Itu sebenarnya. Gue pengen belajar deh. Kan negara kita kan UMR-nya 4,5 juta ya kalau nggak salah ya, 5 juta ya, around that ya. Yes. Kalau kita makan kan juga murah ya, 30.000 mungkin 50.000 bisa lah kalau di warung ya, bisa. Bahkan ada yang 20.000 juga masih bisa makan. Iya. Kenapa di luar negeri 200.000 tuh nggak cukup? Benar, apalagi kalau di Eropa sama Amerika ya. 700.000, bisa 500.000, 700.000 satu orang loh. Iya. Per person loh. Benar. Terus juga kita berbicara gaji. Kalau di sini kita 5 juta kita bisa hidup. Jangankan 5 juta kita bisa hidup deh. Lu kasih 2 juta aja. Bisa hidup. Bisa hidup. Benar. Ini amazing loh. Benar. Amazing, orang yang gaji 2 juta, itu bisa hidup satu keluarga. Benar. Kalau di luar negeri, gak bisa bro. 30 juta, itu Pas. Kenapa ya? Kan dulu gue kuliah di Amerika juga. 30 juta masih oke lah, pas lah, bisa. 20 juta masih bisa lah, tapi minimal 20-an lah. 20 jutaan. Ya karena mereka daya belinya besar sih. Gue dulu pernah jualan di Amazon bro. Di Amazon di Amerika ya, pas gue kuliah iseng-iseng. Itu daya beli masyarakat Amerika itu kuat banget. Gue kalau jualan barang, mereka tuh beda $1, $2, orang tetap beli asal review lu bagus. Jadi orang Amerika itu beli bukan berdasarkan murah. Berdasarkan reviewnya bagus. Kalau di Indonesia lu beli nih berdasarkan murah. Beda 1.000 aja mereka bisa pindah bro. Ke toko sebelah. Jadi persaingannya harga. Gitu. Ini karena daya belinya lemah ya. Terus mereka juga mungkin pendidikannya juga agak kurang. Kalau orang yang pendidikannya agak kurang biasanya mereka lebih pilih harga. Kalau yang pendidikan tinggi, mereka nggak apa-apa nih gue beli lebih mahal dikit tapi kualitasnya lebih bagus gitu. Oke, pelayanannya lebih baik. Kualitasnya lebih baik. Ya, tipikal orang middle up lah. Middle up kan mereka nggak cari, contoh mereka nggak cari barang yang paling murah. Mereka cari barang yang paling oke. Lebih mahal sedikit it's okay. Karena itu juga hemat bagi mereka. Iya. Daripada gue beli satu ini nanti rusak gue harus beli lagi. Iya. Gue mendingan beli satu yang lebih mahal tapi bisa pakai jangka lama. Uang kita ada. Iya. Tapi apa yang membedakan sama-sama UMR tapi kita punya jauh banget dengan mereka? Apa yang buat seperti itu? Kenapa seperti itu? Nah itu karena memang harus ekonomi kita ya itu penduduknya terlalu banyak sih. Jadinya gak bisa kasih gaji gede. Gitu. Kayak misalnya buruh-buruh nih demo. Minta naik gaji. Tapi jumlah lu banyak gitu. Kalau lu gak mau gue masih bisa dapat orang lain. Itu gak bisa naik bro. Gak bisa naik standarnya. Nah kalau di Amerika, atau gue kan juga punya ini ya, paman itu orang Jepang bro. Kalau di Jepang bro, itu kesusahan cari pekerja. Makanya gajinya tinggi. Bahkan dulu. Supply and demand ya. Supply and demand. Dulu sepupu gue itu pernah kerja di Jepang. Cuman bagian paling rendah bro. Bagian cuman jadi kayak nguli lah, jadi kayak kulinya gitu. Misalnya
dulu dia ada tembok, dia cuman kayak tambel-tambelin tembok yang ini. Ibaratnya kayak kuli di Indonesia. Itu gajinya 30-50 juta sebulan. Karena gak banyak yang mau kerjain. Ya sama, gue pernah dengar perawat-perawat Indonesia juga perginya ke Jepang. Bener. Di Jepang digaji sampai 50 juta per bulan katanya. Betul. Terus misalnya sama juga nih II gue ya. II itu apa ya? Bibi ya? Tante gue juga kan suaminya orang Jepang, dia kerja di Jepang juga jadinya kan. Dia kerja di Jepang, dia pernah kerja di tempat seafood, cuman kupas udang bro. Gajinya 50 juta. Kupasin udang doang bro. Karena gak ada yang mau kerjain. Gak ada yang mau kerjain, jadi di situ susah cari pekerja bro. Supply and demand. Nah kalau kita, gue cari kupas udang, 2 juta juga gue besok bisa dapat bro. Ketinggian gaji 2 juta. Kupas udang doang, iya. Terus kupasnya gak pakai tangan bro. Dia ada kayak garpunya gitu, tinggal dikupas. Jadi cuma begitu doang. 50 juta? Iya. Nah, terus udah gitu cari kerja di Jepang gampang. Jadi setiap sudut-sudut Jepang itu ada kayak pos polisi kecil-kecil tuh. Lu tinggal datang ke pos polisi itu, lu tinggal minta ini, pekerjaan. Bisa kerja. Gitu. Lu datang sana, nanti polisi buka ini, dia ada laptop di pos polisinya, dia buka tek. Nah, ada keluar nih perusahaan-perusahaan yang ngelis ada pekerjaan. Nah, dia tinggal kasih tahu nih ada pekerjaan ini perusahaan ini polisinya bisa cariin kerja. Gitu, polisinya bisa cariin kerja. Berarti tingkat penganggurannya rendah sekali. Rendah, makanya lu jatoin uang di Jepang, orang Jepang bahkan gak mau ambil. Karena cari pekerjaan terlalu gampang. Cari uang tuh gak susah, yang penting lu mau, rajin. Oke, kalau keadaan seperti ini dibiarkan terus-menerus. Cukup panjang, perekonomian lambat. Demo jadinya, demo itu kan karena lapar. Orang galak itu karena apa? Lapar kan? Iya. Kalau dia kenyang, ngantuk bro. Kalau kenyang ngantuk tidur. Ngantuk tidur, males lah suruh demo. Males lah, ngapain. Misalnya lu pendapatan lu gede deh, 50 juta sebulan, lu suruh demo. Gak mau bro. Mau bayar Wanipiro. Iya. Kecuali lu mau bayar lebih tinggi dari itu. Iya, tapi kalau lu sekarang gak ada kerjaan, lu lapar. Nih gue kasih lu nasi bungkus, lu pergi ke sono. Ya lu mau. Nah itu yang terjadi demo, karena lapar. Mungkin itu yang terjadi di Nepal ya? Ya, sama. Lalu kalau misalnya pemerintah udah gak bisa ini, pasti nanti masyarakat gejolak, demo. Dari bawah pasti muncul. Karena lapar, nganggur. Kalau semua marah. Sensitif jadinya. Sensitif. Kalau semua orang kenyang, duitnya banyak kantongnya, gak ada mau demo. Berarti benar dong, mau. Menteri Keuangan yang baru. Itu segelintir orang yang katanya... Nah sekarang yang lapar banyak masalahnya. Nanti ketika perekonomian 7-8%, mereka sibuk cari uang, cari kerja. Bener. Mereka sibuk menikmati. Makan. Iya, kenyang mereka nggak akan. Itu benar ya berarti ya? Statement itu benar ya? Benar, kalau ekonominya kestimulus, ya. Yang salah mungkin itu bukan sebagian kecil orang ya, tapi sekarang sebagian besar orang gitu. Sebagian besar orang nggak bisa dapat kerjaan, lapar. Terus udah lapar, keluar beritanya digencet pajak lagi. Terus sedangkan DPR naik gaji, joget-joget, ya marah. Itulah penyebab demo kemarin. Iya. Dan kalau bisa diteruskan, ya... Kalau masyarakat kenyang nih semua nih. Lu mau joget, mau shuffle juga gak ada yang peduli bro. Oke. Karena lapar, sensitif, bener yang lu ngomong. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngeliat ya, ini kalau gue nggak salah ya, kan gue pengusaha juga, tapi kan gue bukan pengamat ekonomi lah ya. Sebenarnya kan terjadi penurunan perlambatan ekonomi ini kalau kita lihat ini sebenarnya dari tahun 2020 sebenarnya. Iya. 2020 ini, tapi kalau di grafik itu nggak terlalu drop banget lah. Iya. Tapi kan yang berat sekali ini berasanya ini 2024 dan 2025 terutama. Bener. Terutama 2025 awal nih. Iya. Begitu masuk 2025 tuh, wah udah berat banget tuh. 2024, 2025 tuh, gue sudah dari dulu bisa memprediksi. Ya kita kan logik aja ya. Kalau misalnya kita nggak ada duit, kalau misalnya kita ada duit, kita teman pun cincai. Iya. Cincai itu, ya udahlah, oke lah gitu loh. Misalnya nih, makan nih misalnya ya. Aku bayarin lu lah. Ya udahlah kan, gue lagi banyak duit juga. Iya, kan, gitu betul. Ini dia orang ini
Gila loh, setiap kali makan nggak pernah bayar loh dia. Tapi kan gue banyak duit, nggak apa-apa lah cincai lah gitu. Kalau pakai cincai itu ya oke lah gitu kalau pakai gitu ya. Atau misalnya, ini untuk gue ya minta ya kayak gitu punya. Ya udah bro, ya ambil lah nggak apa-apa. Kita kan kaya ya gitu kalau kayak. Coba kalau misalnya duit tinggal 20.000 nih sobat. Lu kemarin masih utang gua nih, masih kurang ya kan? Sensitif kan? Sensitif kan? Yang lu kemarin pinjam mana dong, balikin dong. Benar. Sensitif kan? Terus maka-maka ribut. Di rumah tangga juga kan terjadi cekcok ya. Benar. Itu yang gue pikirin sih. Ketika perekonomian turun, pasti ada gejolak keributan, sensitif. Benar. Benar, yang rumah tangga juga sama. Keributan. Yes. Akhirnya kriminalnya meningkat. Betul. Ya kan nggak ada duit dong. Betul. Maunya curi. Betul. Maunya kalau maka-maka akhirnya pindah ke alkohol, akhirnya ya kemana-mana. Ini efeknya kemana-mana lah, bener. Dan akhirnya demo. Bener. Ujungnya nanti, ini terjadi pada seperti Nepal. Ya, tapi kita nggak amin-amin ya. Jangan dong. Amin-amin ya. Janganlah. Tapi kan ini maksudnya tahapannya seperti itu ya. Iya, tahapannya seperti tapi itu. Tapi gue bilang Indonesia cukup hebat ya. Selama berarti sudah sampai berapa bulan ini perekonomian kita melambat, daya beli kita menurun. Teriaknya baru kemarin loh. Menurut lu kenapa? Sebenarnya orang Indonesia itu tipikal, kalau gue kan dulu kuliah di Amerika ya. Orang Indonesia menurut gue tipenya orang baik. Orangnya sangat santun. Lihat aja kalau misalnya gue di kelas dulu ya. Kalau di Indonesia nih, siapa yang ada pertanyaan? Orang Indonesia rata-rata diem. Diem. Gak enakan. Kalau gak enakan. Kalau yang gak enakan sampai marah, ini artinya udah keterlaluan menurut gue. Kalau gue di Amerika dulu, any question gitu ya, semua pada ngomong, mereka bisa lawan guru punya tipenya. Jadi orang bule itu tipenya loud. Berani ngelawan. Berani lawan guru, lawan orang tua, mereka berani itu. Nah, kalau yang kayak demo-demo itu sebenarnya culture orang sana. Orang Indonesia tipenya tuh santun sebenarnya. Nah kalau yang santun udah marah, artinya keterlaluan loh gitu. Menurut gua. Iya tapi mereka cukup tahan banting ya. Soalnya kalau... Tahan banting. Soalnya kalau di gue sendiri kalau dicekik kayak gitu mungkin gue cukup 1-2 bulan aja gue sudah berontak. Ini kan cukup cukup lama. Ya sebenarnya tinggal pemerintah bikin kebijakan yang baru, BUMN-nya untung, pajaknya mungkin gak usah gede-gede kecil tapi semua bayarnya bener, itu udah cukup sebenarnya. Gak perlu lu udah kering di bawah lu cekek lagi pajaknya digedein, nah marah gitu. Sedangkan lu gajinya di sono naik, foya-foya, joget-joget ya itu marah. Oke, sensitif jadinya. Kita bahas yang di Nepal nih ya. Kita bahas Nepal. Ya. Nepal ini terjadi itu demonstrasi. sampai istrinya terbakar hidup-hidup. Ya, terbakar hidup-hidup. Kalau di Nepal tuh kalau nggak salah tempat pemerintahnya dibakar. Perdana Menterinya mundur. Perdana Menterinya sampai dikejar lari ke kali bro. Menteri Keuangannya terjun ke sungai. Iya, sampai ditelanjangin. Ada yang ditelanjangin juga. Gila itu ekstrim. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa yang terjadi pada perekonomian Nepal dan berapa lama dia akan bangkit lagi? Kita belajar dari Nepal. Gak usah belajar dari Nepal, belajar dari krisis 98 deh. Begitu demo depan itu US dollar langsung lompat, bro. Kayak kemarin, begitu kita demo sebentar aja ya, itu ke supermarket beras sudah habis, bro. Stok beras sudah dibeli-beliin, orang udah panik. Kemarin demo 16.400 dolar nggak naik, stabil. Emas yang naik. Oh iya, emasnya naik. Dolar sempat naik bro ke 16.700 di beberapa ini ya. Titik ya? Ya di beberapa titik. Tapi balik lagi ke 16.400, berarti hebat karena dong. Karena stabil balik. Orang Indonesia emang gak kenal takut. Gak kenal takut. Dia takutnya bentar doang gitu loh. Kayak nonton film horor, takutnya awal-awal doang. Setannya gini mukanya udah hafal dia. Takutnya bentar doang. Sama aja kayak waktu itu kan dulu apa. Yang di pos polisi itu dibakar. Yang dibom ya. Kejadian bom apa tuh yang dulu di Sarinah ya. Itu juga orang Indonesia malah datang ke tempat lihat nonton gitu. Orang Indonesia emang berani bro. Tipikal orang Indonesia berani ya? Berani. Tipikalnya berani gitu loh. Malah penasaran dia apa sih gitu. Kalau orang lain mah mungkin orang luar negeri udah kabur, kocar kacir bro. Jadi paniknya bentar doang memang. Bahkan mereka malah ikut. Berarti yang terjadi di Nepal dengan terjadi di tahun 98 tuh mirip sebenarnya. Mirip. Pada ingetin gue deh, karena gue 98 belum kerja sih. Gue 98. Gue kabur bro ke Singapura. Lu udah. SMP gue. Ya udah SMP. Gue SD. SMP. Apa yang terjadi? Dolar dari berapa jadi berapa?
Dan kita butuh berapa lama untuk comeback lagi? Itu dolar dari 1.000-2.000 terbang ke atas 15.000. 15 kali lipat? Iya, 15 kali lipat. Ya langsung perusahaan bangkrut semua. Langsung bank juga bangkrut, di rush. Bank itu kan cari uang dari pinjemin orang uang. Kalau tiba-tiba di rush, dia nggak ada uang, langsung kering. Jadi semua kolaps. Bisnisnya kolaps, banknya kolaps. Itu yang terjadi. Kolaps ini ya lari semua domino. Jadi pokoknya ekonomi ini semua saling terkait lah. Dia satu lingkaran rantai. Kalau satu rantainya putus, berantakan. Berarti dolar bisa jadi misalnya 20.000, 50.000 atau 100.000. Menurut gue dolar pasti one day ke 20.000. It's just a matter of time lah. Cuma masalah waktu. Dulu waktu gue kuliah di Amerika dolar tuh 9.000. Sekarang dolar udah 16.000. Berarti udah naik 50% lebih. Cuman dalam 10 tahunan. Enggak, kalau krisis terjadi seperti Nepal berarti seperti 98 akan gejolak tinggi. Dolar naik, orang-orang lari, kabur ke luar negeri, duit juga dibawa kabur ke luar negeri, makin kering lagi, makin susah sebenarnya. Makin susah. Berapa lama untuk Indonesia bisa comeback kemarin? Tergantung seberapa gede kali ya. Cukup cepat ya kalau aku lihat ya. Kalau yang kemarin sih cepat. Karena kemarin diredamnya juga cepat. Kalau diredamnya lama, ya lama. Dan bisa berada di posisi seperti sekarang, berarti Nepal pun juga bisa comeback lagi di posisi seperti sekarang kan? Comeback. Nah sekarang kalau misalnya kita nih sebagai investor, nah berarti Nepal kan lagi hancur. Nah waktunya tuh beli-beli properti, beli-beli apa murah. Jadi sebenarnya pas krisis, yang punya duit dolar itu yang kaya. Kayak pas tahun 98 nih, gue ada orang tua gue punya temen, dia kebetulan dia emang nyimpennya dalam US dollar, dia tidak terdampak, malah dia makin kaya. Yang pegang rupiah, mati. Nah, karena dia pegang simpanan US dollar, dia punya duit banyak, harga properti anjlok, dia beli-beliin properti. Kaya. Gitu. Dan nanti begitu sudah comeback, dijualnya lagi dengan harganya lebih, rupiah? Iya, jualnya rupiah. Kaya dia. Kaya banget. Gitu. Oke, contoh kalau misalnya ini ya, barang ini ya, tadi barang ini ruko nih harganya 3 miliar nih. Karena nggak ada duit, 1 miliar aja gue beli nih. Iya. Tadinya kan gue beli US dollarnya $1 1.000. Terus $1 jadi 15.000. Gue jadi lebih murah 15 kali lipat. Tetap harganya 3 miliar tapi gue lebih murah. Gue tinggal convert dolar gue ke rupiah cuma keluar sedikit, kebeli itu. Oke. Kayak gitu. Dan ini juga kan pasti turun harganya nih. Karena nggak ada yang mau beli, nggak ada yang bisa sikat pakai cash nih. Gue yang sikat pakai cash. Iya. Jadi yang pegang dolar yang kaya. Oh, yang pegang dolar pakai cash. Iya, pegang dolar kaya. Tapi kalau pegang dolar berarti kita nggak sayang dengan bangsa kita dong. Iya, makanya pemerintah nggak kasih kita pegang dolar banyak-banyak. Kan setiap bulan dijatahin tuh. Lu cuma boleh beli dolar berapa puluh ribu dolar kan? Oh, itu alasannya. Alasannya supaya lu nggak tukerin. Itu. Bahkan sekarang kalau lu perusahaan tambang kan lu jual dari luar nih. Kan harus mengendap dulu di Indonesia. Baru lu boleh bawa ke luar negeri. Nah itu supaya pemerintah duitnya nggak lari nih. Gitu. Supaya orang juga nggak simpen banyak-banyak dolarnya. Oke, final. Kita yang simpel-simpel aja kan pemerintah bukan kita yang urus ya. Iya. Kita cuma bisa komen doang. Kita cuma bisa komentar. Dia pun juga nggak nonton channel kita. Nggak peduli juga. Menteri Keuangan juga channel apa dia kan? Kagak nonton juga dia. Dia juga nggak peduli juga dengan kita. Itu siapa Richard Lee itu katanya kan? Iya. Ini siapa Andri Hakim baru kemarin rugi 20 miliar gitu kan? Dia aja rugi katanya. Dia aja rugi. Mau ngajarin gua gitu kan? Ya, yang penting kan yang nonton di rumah nih ya, supaya dapat ilmu, dapat pengetahuan. Betul. Final nih, terakhir, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sekarang mungkin, nih kalau dari apa nih, pengusaha atau ibu-ibu atau apa? Boleh, dari pengusaha? Kalau dari pengusaha sekarang survival mode, jangan ekspansi terlalu cepat. Kadang yang ngebunuh pengusaha itu adalah dia berekspansi terlalu cepat. Oke. Gue pengen spesifik di sana. Tidak berekspansi, oke. Terlalu cepat. Sekarang mereka ini galau nih. Karena mereka tidak untung atau rugi. Tidak rugi. Ya. Rugi deh, kita ngomong rugi deh. Kita ngomong rugi deh, rugi. Apa yang harus dilakukan? Sebaiknya menunggu, bertahan. Atau tutup? Nah kalau dulu bokap gue suka ngomong gini. Tutup bisnis itu gampang. 1 hari lu tutup langsung tutup. Bangunnya lagi bisa 6 bulan. Jadi tutup itu gampang. Jadi usahakan kalau bisa jangan tutup.
Kalau bisa. Tapi kecuali udah gak ketolong. Lu udah bleeding terus, lu udah gak tahan lagi, udah lalu tutup. Oke, jadi selagi masih bisa tutup bleedingnya, bertahan dulu. Karena tutup itu gampang. Lu 1 hari tutup, udah langsung tutup. Sedangkan kalau lu mau bikin baru, lu butuh renovasi, cek ini, cek itu, makan berbulan-bulan lah. Jadi tutup itu terakhir. Kalau lu memang udah gak tahan lagi, udah tutup. Sedapat mungkin kalau masih bisa ada nafas, jangan. Iya, karena tutup itu sangat gampang. Berarti lu juga bisa melihat bahwa ke depan pasti akan cerah. Ke depan ya cerah kalau kebijakannya cerah. Ini menang kalah itu kan tergantung pemainnya. Kayak pemain bola nih. Menang kalah ditentukan oleh kesebelasan pemain ini. Kalau kesebelasan ini jago ya dia menang. Kalau sebelasan ini adalah kurang ya dia pasti kalah. Berapa persen keoptimisan ini akan cerah? 50-50 kali ya. 50-50 ya. Gue gak bisa overconfidence. Tergantung kebijakannya. Kalau kebijakan positif gue pasti confidence. Kan gue lihat dari segi investor. Kalau investor tuh kurang yakin sekarang. Karena lu terlalu banyak spendingnya. Yang lu terima itu sedikit. Kan bisnis itu soal cash flow. Cash flow itu kan revenue kurang cost. Itu adalah cash flow. Nah sekarang kalau gue lihat Indonesia. Cost-nya lebih besar daripada yang dia masuk. Ya itu negatif dong. Pendapatannya negatif. Jadi ibarat lu banyak nih, kayak kita bisnis ya. Contoh lu bisnis, gue bisnis. Kalau ditanya maunya apa? Gue maunya bikin gedung gede, karyawan gue ada ribuan orang, sistemnya semua bagus, renovasi semua kalau bisa pakai marmer. Lu selalu mau yang cantik deh. Tapi cantik itu mahal bro. Oke. Jadi sekarang kalau memang lagi gak ada uangnya jangan cantik dulu. Untung dulu. Untuk masyarakat kayak pengusaha orang Cina nih, untung dulu, baru lu cantikin. Nah jangan kayak lu maunya cantik-cantik dulu, lu bagusin, tapi lu bikin ini, tapi nggak untung. Karena contoh misalnya lu mau beli alutsista triliun-triliunan gitu ya, untung dulu, baru beli alutsistanya gitu loh. Contohnya bukan jangan gua ini beli dulu banyak-banyak, tapi lu hutang. Karena bebannya tinggi. Maintenance-nya tinggi gitu. Makanya yang penting lu kaya dulu. Lu kaya dulu baru beli rumah. Jangan lu beli rumah dulu baru kaya. Kebalik. Untuk masyarakat yang nonton? Untuk masyarakat yang nonton ya sekarang survival mode. Jangan boros-boros. Hemat-hemat. Seperti itu. Kalau ada duit, pindahin duit kemana? Emas? Properti? Ya, saham. Aku nggak saham. Kalau lu tanyanya gue saham ya gue saham. Lu tanyanya ke orang saham ya saham gitu. Tapi kalau misalnya lu, oke saham gak boleh. Ya mungkin kalau jangka pendek, emas kali ya. Emas, karena harga emas lagi naik terus nih. Tapi sekarang juga takutnya pucuk. Ya cuman kalau lu tarik panjang sih emas selalu untung ya. Emas selalu untung. Mungkin emas kali ya. Kalau properti susah dijual bro. Pengalaman gue. Gue beli jualnya tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun baru kejual gitu loh. Harganya tulisannya tinggi. Tapi begitu jual, udahlah jual harga murah lah.